Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Al-Humaira. Saya HRD dan Marketing Perwakilan Manajemen Rumah Sakit Pelita Insani yang saat ini saya bertindak sebagai moderator. Di sebelah saya sudah ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Faisal Rahman SPJP. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih kesibukannya di pandemi COVID-19? Selama pandemi COVID-19 kita tetap beraktivitas seperti biasa dengan menjalankan protokol kesehatan. Kita berpraktek setiap hari di Rumah Sakit Pelita Insani Senin sampai Jumat. Khusus untuk Rabu dan hari Jumat kita berpraktek dari pukul 16.30 hingga 18.30. Adapun untuk hari Senin, Selasa dan hari Kamis kita berpraktek dari pukul 19.30 hingga selesai Mbak Nanda. Oke, baik dokter, terima kasih. Oke, hari ini kita akan mengangkat topik waspade obesitas bagi kesehatan jantung. Sekaligus kita juga akan launching klub jantung sehat Rumah Sakit Pelita Insani Martapura. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu company profile Rumah Sakit Pelita Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari Rumah Sakit Pelita Insani Martapura. Rumah Sakit Pelita Insani Martapura adalah suatu rumah sakit yang berstatus swasta yang beroperasi sejak tanggal 12 Agustus 2013 di bawah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar pada waktu itu Bapak Hairul Saleh. Rumah sakit ini bernaung di bawah PT Pelita Insani Mulia dengan alamat Jalan Sekumpul nomor 66 Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2017, Rumah Sakit Pelita Insani sudah menjalin kerjasama dengan BPJS. Artinya, semua pasien yang mempunyai kartu BPJS dapat dilayani di rumah sakit ini tanpa ada biaya tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyakit obesitas mempunyai resiko penyakit jantung sampai 4 kali lebih tinggi dibandingkan pemilik berat badan normal. Setiap kelebihan berat badan 1 kg, peluang kematian akibat penyakit jantung koroner naik 1%. Nah, obesitas dapat memantik sindrom metabolik atau sekelompok faktor resiko penyakit jantung. Di antaranya tekanan darah tinggi, kadar kolesterol baik turun, kadar kolesterol jahat tinggi, kadar gula darah tinggi, dan lingkar pinggang menjadi besar. Kondisi tersebut rentan menimbulkan kematian. Nah, dari penjelasan tersebut, kita pasti udah penasaran banget gimana detailnya untuk penjelasan topik hari ini. Baiklah, untuk itu saya berikan waktu dan tempat kepada Dr. Faisal Rahman SPJP untuk menjelaskan. Kesehatan bukan segalanya, tetapi segalanya menjadi tidak berarti tanpa kesehatan. Obesitas membuat semuanya menjadi rumit, aktivitas kita menjadi terhambat, kemudian penderita obesitas juga akan mengalami tekanan psikososial di kalangan komunitasnya. Obesitas adalah kelebihan lemak di dalam tubuh
yang dihitung berdasarkan indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat, di mana IMT yang normal adalah 18,5 hingga 24,9. Ini adalah cara menghitung IMT. Misalkan seseorang dengan berat badan 80 kilo dengan tinggi badan 1,5, kita masukkan rumus 80 kilo dibagi 1,5 meter kuadrat dan hasilnya adalah 35,5. Dengan demikian, ibu ini termasuk dalam kategori obesitas berdasarkan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Selain IMT, sebenarnya ada beberapa parameter yang digunakan untuk kategori obesitas, yaitu pada laki-laki dengan lingkar pinggang di bawah 102 cm dan perempuan itu normalnya di bawah 88 cm. Cara mengukurnya dengan posisi berdiri, gunakan meter yang fleksibel, pakaian diangkat, kemudian ukur diameter pinggang terlebar melewati pusar. Kemudian diukur saat seseorang atau orang tersebut membuang napas. Kemudian juga dari gambaran postur tubuh kita juga bisa melihat bahwa postur tubuh berbentuk seperti buah apel itu akan memiliki risiko penyakit jantung, diabetes, stroke, dan hipertensi lebih tinggi daripada mereka yang memiliki postur tubuh seperti buah pir. Ini adalah beberapa komplikasi daripada obesitas, mulai dari serangan jantung, sakit sendi karena tubuh kita harus menopang massa tubuh yang berat, kemudian darah tinggi, stroke, diabetes, hingga kematian. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar kita dapat mencegah obesitas? Pada prinsipnya adalah prinsip keseimbangan. Kalori yang masuk harus seimbang dengan kalori yang keluar. Kalori yang masuk dalam ini adalah makanan, sedangkan kalori yang keluar adalah aktivitas fisik. Semuanya harus berjalan seimbang sehingga dapat mencegah obesitas. Orang sering mengatakan, "Dok, saya juga melakukan aktivitas keseharian seperti nyuci mobil, ngepel, ke kantor." Sekarang, adakah perbedaan antara aktivitas keseharian dengan olahraga? Ya, keduanya sama-sama melibatkan gerakan tubuh, keduanya sama-sama memerlukan energi, dan semuanya berkaitan dengan kebugaran tubuh. Bedanya adalah bahwa pada olahraga ada suatu aktivitas yang terencana, terstruktur, terukur, dan di sana ada gerakan repetitif atau perulangan. Kemudian memang olahraga bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kebugaran tubuh. Berbeda tentunya dengan aktivitas rutin keseharian, di mana pada aktivitas rutin keseharian tidak ada gerakan yang terencana, tidak terstruktur, juga tidak repetitif, dan memang tujuannya berbeda. Bahwa aktivitas keseharian lebih kepada menunaikan kewajiban kita sehari-hari. Sedangkan olahraga memang disediakan waktu khusus untuk berolahraga dalam rangka meningkatkan dan menjaga kebugaran tubuh. Kemudian yang menjadi pertanyaan, "Dok, berapa lama kami harus berolahraga?" Secara sederhana bahwa olahraga kita dapat pilih apakah olahraga dengan intensitas sedang atau moderat atau dengan olahraga dengan intensitas yang berat. Kalau kita memilih olahraga dengan intensitas moderat, maka minimal kita dapat melakukan olahraga 22 menit per hari, seperti jalan cepat, jogging, berenang, senam aerobik. Tentu diselingi dengan latihan penguatan otot 2 kali seminggu seperti angkat beban, berkebun, dan yoga. Kalau kita memilih olahraga dengan intensitas berat, maka dapat dilakukan 12 menit per hari seperti lari, bersepeda, dan tentu juga diselingi dengan latihan penguatan otot 2 kali seminggu sebagaimana yang saya jelaskan di atas seperti yoga, berkebun, dan angkat beban. Kita harus memotivasi anak-anak dan remaja kita untuk secara aktif beraktivitas fisik setidaknya 1 jam per hari dalam rangka mencegah obesitas pada anak dan remaja.
Kemudian di samping olahraga tentu juga kita harus perhatikan soal diet. Kita harus menghindari makanan seperti gorengan, minyak, mentega dan margarin secara berlebihan, kemudian nasi putih dan berbagai olahan tepung putih seperti mie, roti, dan kue-kue lainnya. Kemudian juga makanan dan minuman manis, minuman kemasan, sirup, dan lain-lain. Semua makanan ini adalah jenis makanan yang memiliki jumlah kalori tinggi. Kemudian berikutnya adalah seperti bagaimana saya jelaskan di atas, hindari makan yang berminyak, gorengan, makan tetap teratur 3 kali sehari, makan secara perlahan-lahan. Di antara makan besar boleh kita lakukan cemilan seperti buah dan sayur, perbanyak konsumsi air putih, hindari minuman manis kemasan. Kemudian cara kita mengatur porsi makan adalah dalam satu piring seperempat adalah karbohidrat seperti nasi, kemudian seperempatnya adalah protein seperti daging, ikan, dan setengah daripada satu piring itu adalah berupa sayur-sayuran. Ini adalah cara makan yang sehat dalam rangka mengatur kalori yang masuk. Perbanyak serat dan buah-buahan, kemudian jangan lupa keep moving. Demikian, terima kasih. Wah, banyak sekali ilmu dan wawasan baru mengenai apa yang sudah disampaikan oleh dokter barusan. Nah, dok, kali ini kita akan langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaan ini yang sudah kita pilih, yang sudah masuk ke Instagramnya Rumah Sakit Pelita Insani. Langsung aja ya dok ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan sudah kita pilih itu dari @nahrizkia_. Pertanyaannya adalah, kenapa obesitas dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, dok? Silakan. Obesitas dapat meningkatkan risiko kardiovaskular karena pada penderita obesitas itu dapat meningkatkan faktor-faktor peradangan. Itu yang pertama, Bang Anda. Kemudian yang kedua, pada penderita obesitas maka kerja insulin di dalam tubuh kita menjadi tidak optimal. Kita pahami bahwa insulin berperan untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Namun dalam keadaan obesitas, insulin akan sulit menembus ke dalam sel karena terhalang oleh adanya jaringan adiposa ataupun lemak. Pada akhirnya glukosa di dalam tubuh kita menjadi tidak terkendali, menjadi tinggi, dan kelebihan beban glukosa itu akan merusak pembuluh darah. Pembuluh darah kita yang mestinya tidak mudah ditempeli oleh lemak itu akan mudah ditempeli oleh lemak, sehingga muncullah suatu keadaan yang disebut aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu adalah pengerasan ataupun penyempitan pada pembuluh darah akibat akumulasi atau infiltrasi lipid ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darahnya tentu rusak akibat glukosa. Pada akhirnya itulah yang menimbulkan berbagai komplikasi pada penyakit jantung ataupun vaskuler, baik itu serangan jantung koroner maupun stroke. Demikian bagaimana obesitas dapat meningkatkan risiko kardiovaskuler. Berarti memang obesitas itu menjadi faktor yang cukup berpengaruh ya untuk penyakit jantung sendiri. Sangat berpengaruh. Oke, terima kasih dokter untuk pertanyaan pertama atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, ini langsung dari @rahmi_sanusi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi obesitas, dok, dan diet atau olahraga yang cocok? Jadi sebetulnya begini, bahwa obesitas itu penyebabnya ada dua macam. 90% itu karena faktor kebiasaan. Misalkan seperti bergadang, makan yang tidak teratur, dan kurangnya aktivitas fisik. Itu adalah karena faktor kebiasaan 90% penyebab obesitas. Wow, hampir 100% ya dok ya? Iya, karena kebiasaan sebetulnya. Yang 10%-nya hanya karena mungkin gangguan hormonal, seperti beberapa penggunaan alat kontrasepsi, metode kontrasepsi, kemudian pada wanita hamil dan menyusui, dan tentu pada ibu-ibu yang sudah menopause, itu akan mengalami suatu obesitas. Tapi sekali lagi itu hanya 10% dari faktor penyebab obesitas. Nah, sekarang bagaimana kita menghindari kejadian suatu obesitas? Terutama ini anak-anak kita, remaja kita, itu harus kita
Sejak lakukan dini ya. preventif sejak dini, jangan sampai terjadi obesitas karena nanti akan sulit untuk menanganinya. Yang pertama konsepnya adalah antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu harus seimbang. Sudah saya jelaskan tadi bagaimana soal diet, kita harus menghindari gorengan, produk santan, kemudian produk tepung seperti roti, kue-kue semacam itu, kemudian lagi minuman kemasan itu harus dihindari. Kemudian lagi porsi makannya, porsi makan tetap 3 kali sehari diselingi oleh cemilan seperti buah-buahan dan sayuran dengan porsi makan dalam satu porsi satu piring itu kita bagi 3, seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya adalah protein seperti ikan, daging, kemudian lagi setengahnya adalah sayur-sayuran. Itu adalah cara diet yang bagus. Jadi jangan juga tidak makan, tetap makan 3 kali sehari tetapi dengan porsi yang demikian. Kemudian lagi bagaimana dengan olahraga? Nah, olahraga ini ada beberapa tips sebetulnya. Itu ada banyak cara untuk menghitung dosisnya, tergantung daripada jenis kelamin, kemudian juga umur, kemudian juga kapasitas aerobik, semuanya itu diperhitungkan. Tetapi untuk dalam praktisnya adalah itu bisa kita coba untuk orang-orang yang berusia di atas 50 tahun ataupun penderita obesitas itu dengan berjalan sejauh 6,4 km dalam 1 jam. Itu bisa berdasarkan umur kan tadi saya katakan. Kemudian juga simpelnya bisa juga pada orang-orang yang berusia antara 40 hingga 49 tahun itu selang-seling antara jogging dan lari sejauh 4,8 km yang ditempuh dalam 30 menit. Dan yang terakhir bagi orang-orang yang berusia 30 tahun muda-muda seperti kita ini, kita bisa berlari sejauh 3,2 km yang ditempuh dalam selama 20 menit. Nah, itu adalah cara-cara kita berolahraga. Selain yang seperti saya sampaikan tadi, bisa dengan cara olahraga intensitas moderat seperti berjalan, jogging, renang, paling tidak selama 22 menit per hari. Atau intensitas berat seperti lari ataupun sekarang lagi rame goes, sepeda, itu juga bisa dilakukan selama kurang lebih 12 menit sehari. Demikian Mbak Nanda, bagaimana cara kita menghindari obesitas tadi? Iya, berarti memang yang saya garis bawahi adalah pola makan ya dok ya. Pola makan dan aktivitas fisik Iya, betul. Jadi memang bagaimana kalori in sama kalori out itu seimbang. Betul. Ya, betul. Dengan cara outnya mungkin bisa dengan aktivitas harian yang barusan tadi disampaikan juga dan juga olahraga ya. Betul. Oke, terima kasih dokter atas pertanyaan dan jawaban yang kedua. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga itu dari @frdawdysr itu menanyakan bagaimana deteksi dini dok untuk penyakit jantung. Baik, Mbak Nanda, untuk deteksi dini penyakit jantung itu kita bisa lihat pada faktor usia, di mana pada laki-laki di atas umur 40 tahun. Kemudian kalau pada perempuan biasanya kalau sudah terjadi suatu menopause, atau juga ada yang menyatakan kalau untuk perempuan di atas 55 tahun itu akan meningkatkan faktor risiko kardiovaskular. Jadi yang pertama adalah dari data epidemiologi dulu, umur. Walaupun penyakit jantung bisa terjadi pada anak dan remaja, itu bisa terjadi pada penyakit jantung kongenital ataupun bawaan. Nah, bila mana seseorang yang sudah 40 tahun pada laki-laki atau wanita yang sudah menopause atau dia berumur 55 tahun pada seorang wanita, kita harus lebih aware lagi apabila menemukan gejala-gejala seperti misalkan sesak napas. Orang Banjar bilang manggah dok. Nah, itu satu, sesak napas. Yang kedua, berdebar-debar. Kemudian lagi cepat lelah. Jadi yang dulunya bisa beraktivitas dengan baik tiba-tiba dalam 1 atau 2 bulan terakhir mengalami perubahan. Cepat sesak, cepat manggah, cepat lelah. Kita harus aware bahwa ini adalah gejala-gejala penyakit jantung. Kemudian lagi kaki bengkak. Iya, salah satu daripada penyakit jantung gejalanya adalah kaki bengkak. Kemudian lagi kita harus lihat juga faktor risiko orang itu. Merokok, kemudian
kemudian lagi dia ada riwayat darah tinggi, kemudian dia punya riwayat diabetes, riwayat kolesterol, kemudian juga ada faktor keturunan, semuanya itu akan meningkatkan risiko kardiovaskular. Jadi oleh karena itu, bila mana terdapat gejala-gejala yang demikian, segera cepat untuk ditangani, berkonsultasi kepada dokter, baik mulai dari layanan primer, puskesmas, dokter keluarga, hingga ke poli jantung tentunya. Demikian. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan keempat, itu dari @vt5052 yang menanyakan bagaimana keluhan nyeri dada pada penyakit jantung. Ya, nyeri dada ini menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini. Kemudian lagi seringkali pasien itu kalau mengeluh nyeri dada, pasti pikirannya apa? Jantung. Panik ya dok ya? Panik. Kenapa dada? Kenapa dada kok nyeri atau sesak? Nah, jadi memang kembali tadi seperti saya katakan bahwa kembali pada data epidemiologi. Lihat umur pada laki-laki di atas 40 tahun atau wanita yang sudah menopause, walaupun nyeri dada pada jantung juga bisa terjadi pada umur yang lebih muda. Karena memang lifestyle kita sekarang ini sudah banyak berubah, merokok, makan, minum yang tidak terkontrol, kemudian aktivitas fisik yang sekarang itu serba pasif, serba modern, pandemi, naik lift, dikit-dikit naik lift, nah, seperti itu akan meningkatkan risiko kardiovaskular. Dan risiko kardiovaskular tentu bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Sering kita mendapatkan usia 35, 36, nyeri dada ternyata memang betul-betul jantung. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nyeri dada yang patut dicurigai, oh ini betul adalah nyeri dada pada jantung? Biasanya nyeri dada pada jantung itu bersifat dia tumpul seperti ditindih benda berat. Seperti ditindih benda berat, dadanya rasa tidak nyaman, kadang-kadang juga rasa terbakar, kadang-kadang sulit kita membedakan apakah ini nyeri dadanya karena jantung atau karena penyakit MAH misalkan. Kemudian lagi disertai gejala-gejala yang seperti keringat dingin, mual, muntah. Nah, ini adalah hati-hati. Dan khas pada jantung adalah nyeri dada pada umumnya dipicu oleh suatu stres ataupun aktivitas fisik. Makin dia beraktivitas fisik, keluhan nyeri dada akan makin dominan. Atau tiba-tiba ada suatu aktivitas fisik ataupun suatu stres emosional, itu akan memicu nyeri dada. Jadi pemicunya adalah stres, baik itu stres maupun aktivitas fisik. Dan tentu pada masa-masa itu perlu kita waspadai adalah risikonya. Dia mungkin merokok, dia diabetes, dia hipertensi. Nah, itu hati-hati bahwa nyeri dadanya memang mengarah ke penyakit jantung. Ya, wah, benar-benar banyak sekali informasi yang siang ini kita dapat dari penjelasan Dr. Faisal Rahman SPJP. Selanjutnya, oke, sampai sudah kita di akhir acara. Sebelum saya menutup talk show untuk topik siang hari ini, saya ada dengar juga nih dari Dr. Faisal Rahman SPJP mengenai klub jantung sehat Rumah Sakit Pelita Insani. Dan juga sebentar juga akan kita launching untuk klub sehat jantung sehat Rumah Sakit Pelita Insani. Nah, sebelum itu saya mau mendengar dulu nih gimana sampai tercetus ide klub jantung sehat. Silakan dokter. Jadi begini, Mbak Nanda, bahwa pencetus ide daripada klub jantung sehat ini terinspirasi dari tempat saya sekolah dulu, sekolah jantung di FK Brawijaya Malang. Mereka di sana memiliki klub jantung sehat yang sangat solid, namanya itu MC3. Dengan adanya klub jantung sehat, sesama pasien bisa memberikan motivasi, sharing pengalaman mereka ketika mengalami sakit jantung, dan mereka bisa saling menyemangati. Dan tentunya juga ada tim dokter di klub tersebut yang setiap minggunya atau dalam beberapa waktu tertentu mereka rajin memberikan penyuluhan preventif. Jadi bukan hanya sekedar pasien itu datang berobat, ambil resep, datang berobat, ambil resep. Karena kita tahu bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit yang kronis, membutuhkan
waktu pengobatan yang sangat lama, sehingga disitu diperlukan adanya suatu komunitas. Sebetulnya komunitas seperti ini sudah biasa di beberapa negara maju, dan ini akan coba kita terapkan sesuatu yang positif ini di tempat kita, Kota Martapura, dan berawal dari Rumah Sakit Pelita Insani. Demikian Mbak Anda. Ya, benar-benar ide brilian sekali. Oke, dari penjelasan dokter barusan, kita akan sesegera mungkin launching Klub Jantung Sehat dengan peluncuran logo Klub Jantung Sehat Rumah Sakit Pelita Insani. Oke, untuk seluruh masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan, apabila memiliki keluhan jantung seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Faisal Rahman SPDP, jangan ragu untuk memperiksakan diri ke Poliklinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Pelita Insani dengan jadwal sebagai berikut. Oke, baiklah, sampai sudah kita di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada dokter yang sudah hadir di talkshow siang hari ini. Untuk itu, jangan lupa saksikan kita di talkshow selanjutnya. Dan saya akhiri, terima kasih.